Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang stabilitas. Ini pentingnya stabilitas ini karena nanti akan menentukan karakteristik awan yang akan terjadi. Ini nanti akan ada juga nanti tambahkan tugas untuk menganalisis, tidak susah. Jadi dalam meteodinamis itu sebenarnya cukup berat pelajarannya ya. Kalau ini kan 3 SKS. SKS itu kalau temu muka itu hampir ini ya, hampir 2,5 jam. Nah, untuk mempermudah itu maka saya memberikan juga ilustrasi dalam bentuk video. Videonya nanti bisa dilihat. Dan ini penting untuk perakiraan cuaca ini, stabilitas atmosfer sangat penting karena nanti itu akan bisa menentukan kapan akan terjadi hujan lebat, kapan itu terjadi hujan ringan, atau kapan akan terjadi kejadian itu cerah. Nah, kapan akan terjadi itu akan cerah. Nah, pada kesempatan ini saya akan tampilkan presentasinya. Udah kelihatan presentasinya ya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Ya. Ya, kita akan mulai tentang stabilitas atmosfer statis. Nah, ini sebagai bekal nanti untuk membuat perakiraan cuaca terkait dengan apakah nanti akan terjadi cerah atau akan terjadi berawan atau terjadi hujan lebat. Nah, di sini nanti kita konsep dasarnya dari sini gitu. Nah, dalam stabilitas ini kemarin sudah kita pelajari tentang hukum pertama termodinamika, yaitu itu terkait dengan temperatur potensial. Nah, ini kalau pengamatan itu biasanya jam 10 pagi ya, jam 10 pagi itu ada pengamatan bicara harian. Nah, ini berlaku apa? Di sini akan berlaku dari suhu, nah, temperatur potensial suhu, kemudian juga tergantung kepada kerapatan. Jadi kerapatan atmosfer pada saat itu. Jadi setiap parcel itu mempunyai nilai yang unik dan itu akan terkait dengan gerak dari adiabatis kering. Jadi adiabatis kering itu ada adiabatis basah. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang selanjutnya terkait dengan pergerakan atmosfer dalam skala sinoptik. Nah, ini yang menyebabkan sebuah active precipitation, yaitu dalam prediksi itu yaitu curah hujannya. Nah, kemudian di entropi, ini di sebelumnya ada entropi ya. Jadi di sini adalah proses dari reversible, yaitu tidak reversible. Yaitu kalau kita lihat ini adalah proporsional terhadap entropi change, perubahan dari entropi. Jadi entropi itu apa? Entropi adalah sebuah besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang dapat digunakan untuk melakukan usaha. Jadi entropi itu mengikuti hukum termodinamika. Jadi dalam hukum termodinamika ini akan terjadi transfer panas, energi panas berpindah dari komponen yang lebih tinggi ke komponen yang bersuhu lebih rendah. Jadi ini akan menjadi konsep apa? Pertumbuhan dari gerak vertikal massa udara dari bawah. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah contoh parcel udara. Ini yang biru ini adalah contoh parcel udara yang bergerak ke atas. Coba kita lihat. Parcel initial itu misalnya 10 derajat Celcius. Kemudian dia akan turun menjadi 0 derajat Celcius karena setiap ketinggian 1000
itu akan turun berapa? 10 derajat Celcius sampai kemudian 3000 meter itu sampai -20 derajat Celcius. Jadi parcel udara ini bergerak ke atas dengan left-nya berapa? 10 derajat Celcius per 1000 meter. Nah, parcel udara ini kalau dia udaranya ringan, maka dia akan bergerak terus gitu. Tapi kalau udaranya tidak ringan, artinya dia akan stabil. Jadi dia tidak akan tumbuh ke atas. Jadi awannya itu hanya ada berada di permukaan. Nah, di sini ada pressure decrease, yaitu ada penurunan tekanan udara. Jadi kalau makin ke atas itu udaranya semakin tekanan udaranya semakin berkurang. Jadi kemarin yang pada pekan lalu saya ceritakan kalau naik pesawat makin ke atas itu kan telinga kita nggak sakit, tapi kalau pesawatnya dari bawah ke atas, dari ke bawah ke atas, maka telinga kita sakit kan, tekanan udara di bawah itu sangat ini ya, sangat sangat kuat. Nah, itu yang menjadi dasar adanya perubahan tekanan itu menjadi gerak vertikal. Karena ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah. Walaupun ini gerak vertikalnya itu kecil, tapi dia bermanfaat untuk apa? Untuk pertumbuhan awan. Nah, seperti itu. Jadi stabilitas atmosfer mengacu apa? Bahwa udara akan menjadi tetap turbulen atau akan menjadi turbulen. Jadi di sini jadi turbulen atau menjadi non turbulen, yaitu dia stabil atau tidak stabil. Nah, ini ya, di turbulen. Jadi tidak stabil atau stabil. Jadi atmosfernya atmosfer statis. Jadi dia bergerak dari atas ke bawah. Kalau dinamis apa? Dia bergerak ke horizontal. Jadi yang kita pelajari ini adalah atmosferik statis. Nah, non turbulen itu laminar, artinya alirnya lancar, tidak ada pergolakan. Nah, nyantai aja kayak gitu. Ya, hidup itu kalau nyantai aja kan nggak enak kan. Tapi kalau hidup itu ada dinamikanya, maka itu menarik. Adik-adik sebenarnya sekolah itu kan nggak nyantai kan, harus belajar, harus membagi waktu, tidak nyantai, penuh dinamika. Tapi nanti akan menyebabkan sebuah dinamika kematangan di dalam mengarungi kehidupan kayak gitu. Jadi hidup itu sebenarnya kan kita mendapatkan sebuah ujian-ujian yang nantinya makin kuat atau tidak. Ujiannya dimulai dari apa? Mulai belajar. Nah, seperti itu. Nah, turbulennya apa? Nah, dalam dinamika itu ada kegangguan. Jadi hidup itu kalau lancar aja itu nggak enak. Tapi kalau ada ujiannya, misalnya kiriman dari orang tua itu ini lambat gitu kan. Kita kan jadi berhemat. Nah, atau kalau nggak kreatif, ngajar les atau apa gitu. Nah, di sini ada sebuah rintangan. Aliran ini ada sebuah misalnya rintangannya berupa pohon. Rintangan, sehingga pusarannya itu sekitar berapa? Kalau di itu sekitar 2 km. Nah, dengan 2 km. Nah, ini apa? Akan terkait dengan udara hangat yang hangat di termal, sehingga ketidakstabilannya itu skala besar. Nah, yang kalau skala besar apa? Kalau halangannya skala besar, itu akan membentuk namanya dengan badai petir. Nah, atau thunderstorm itu berapa? Sekitar diameternya 15 km. Sehingga itu mempengaruhi apa? Kapal terbang, pesawat, kemudian juga ski atau salju. Nah, seperti itu. Jadi di sini stabilitas atmosfer itu mempengaruhi itu. Manfaatnya entah apa? Untuk melihat apakah ada dinamika atau tidak. Paling perakilan cuaca itu adalah untuk memprediksi atau terjadi golakan atau tidak, itu penting. Nah, kalau di meteorologi itu skalanya harian. Nah, kalau kita bulan depan itu terjadi pergolakan atau tidak gitu. Apakah bulan depan itu terjadi atas normal, bawah normal, atau normal. Nah, kalau atas normal berarti curah hujannya tinggi, ekstrim atas. Kalau ada jauh atas normal, ternyata curah hujannya melebihi dari variabilitas dari curah hujan yang lebih, misalnya setengah standar deviasi, ternyata tinggi sekali. Kenapa yang terjadi? Nah, mungkin terjadi La Nina atau mungkin terjadi IOD negatif. Apa menyebabkan turbulensi di bulan depan? Nah,
Kalau kita di forecaster climate itu nanti kita bulan depan tuh terjadi itu stabil, kemudian terjadi juga apakah dia itu tidak stabil atau netral. Nah, kalau normal-normal biasa berarti tidak ada gangguan. Tapi kalau agak ke depannya itu ada IOD kayak kemarin ya akhir tahun 2019 itu kan ini ekstrim kering kan, ininya kemarauannya itu panjang sekali gitu sampai bulan November Desember itu sudah hujan gunung. Tapi sekarang bulan Juni masih hujan. Nah, berarti ada apa? Ada sesuatu yang mengganggu sehingga terjadi sebuah dinamika. Kalau tidak ya curah hujannya datar-datar aja kayak gitu. Tidak ada sebuah gangguan. Jadi gangguan itu membuat sebuah dinamika dinamika atmosfer. Kalau tidak ada gangguan ya tidak ada dinamika atmosfer. Sama juga kita ya kalau dalam ketika kita tidak mendapatkan kesulitan dalam hidup itu tidak ada sebuah kematangan. Misalnya kalau juga lihat orang-orang besar itu kalau dia itu kalau punya ini ya udah punya perusahaan besar itu biasanya mereka dari berdagang kecil, kemudian ini berjuang itu kan ada yang dari jualan mikroba akhirnya menjadi perusahaan besar. Nah itu contoh-contoh di dalam sebuah kehidupan nyata. Jadi memang sebenarnya kita mencari ilmu itu ada juga sebuah hikmah yang kita bisa pelajari dari sebuah kehidupan di nyata kan itu. Sehingga di situ kita bisa menjadi matang, tidak gampang marah, tidak gampang gelisah, tidak gampang gerutu dan sebagainya kayak gitu. Tidak malas gitu. Malas itu kan gangguan itu kan untuk mengganggu dari keberhasilan kesuksesan seseorang. Nah, kondisi statis apa? Nah, kalau statis itu sepoi-sepoi aja, cerah aja gitu. Nah, ini tanpa gangguan. Jadi suhu tanah turun, kemudian udara juga dingin gitu. Ya, tidak bergolak. Jadi kalau naik pesawat itu dia tidak bergolak. Nah, tidak ada ketika tidak ada angin di turbulen, tenang-tenang aja itu. Nah, di sini kalau di gunung seperti apa? Udara yang atas gunung maka sisi melawan arah angin tenggelam melewati ketinggian. Misalnya melami atas bawah, naik lagi dan melampaui batas. Baru oscilasi seperti Nah, kalau naiknya itu dia statis, tapi ketika sudah turun dia akan bergolak. Pegunungan. Kemudian udara dingin dekat tanah dapat mengalir menuruni bukit dan dapat menyatu di dasar lembah, di mana kabut dapat terbentuk di udara dingin. Kalau udara dingin itu dia dekat tanah, maka akan menyebabkan apa? Dia akan misalnya ada udara panas nih, lembab, dia melewati permukaan yang dingin, maka akan terjadi kabut. Nah, seperti kalau di laut itu kan, laut nggak ada kabut atau di pegunungan itu kan. Jadi dia uap air yang dari bawah itu dipaksa ke atas, nah, maka akan mengalami bersentuhan udara dingin, maka akan terjadi awan atau kabut, awan yang terjadi di atas permukaan bumi. Nah, itu makanya kemudian kalau di permukaan bumi di gunung itu ketika udara naik kita lihat itu banyak terjadi pembentukan awan. Nah, gitu. Atau mungkin bisa juga jadi embun beku kalau suhunya melebihi 0 derajat. Biasanya kalau misalnya di Dieng itu kan Dieng itu pada musim kemarau ketika suhunya lebih kecil dari 0 derajat maka akan terjadi butiran-butiran es. Itu yang merusak apa? Merusak tanaman. Nah, kalau di klimatologi itu juga diperlukan informasi frost atau embun beku. Karena itu merusak kentang, tanaman kentang merusak gitu. Nah, kalau netral seperti apa? Nah, kalau netral ini kondisi mendung. Nah, coba pernah kan mendung, tapi dia tidak hujan. Itu berarti kondisi netral. Dia bergerak hujan juga enggak, kemudian panas juga enggak. Jadi itu adalah sebuah apa? Sebuah kondisi netral. Nah, ini makanya di sini tidak terjadi, jadi tidak bergejolak. Jadi tidak bergejolak. Tapi netral ini, ya misalnya orang netral kalau dia diganggu itu bisa tidak netral. Nah, jadi namanya turbulensi dinamis.
Jadi dia bisa akan mengalami kondisi seperti itu. Gitu. Ada yang masuk ya? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira dalam hal ini adalah udara netral itu nanti diperlukan di dalam membangun sebuah ini. Ini Firman baru masuk ya. Ya, sudah lengkap. Nah, kemudian ada masuk timbul ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Udara yang tidak tadi udah netral, kondisi stabil statis. Nah, ini statis ya. Ini kalau stabil statis ya. Kalau tidak stabil, misalnya seperti apa? Nah, misalnya panas termal, biasanya pada cerah ketika angin relatif ringan, disebabkan matahari memasukkan tanah dan tanah menghantam lapisan udara bagian bawah. Jadi kalau udara tidak stabil, sebabkan apa? Ada pemanasan di termodinamika itu tadi yang kita pelajari itu adalah ada hukum termodinamika yaitu ada udara memasukkan panas kayak gini. Ya, jadi memanaskan tanah, menghangatkan lapisan udara bagian bawah, dan kemudian naik. Nah, di sini akan muncul apa? Ada awan namanya awan cumulus. Awan cumulus. Nah, jika tenaga cukup, maka kelembaban cukup, maka dia akan menjadi cumulonimbus. Nah, itu makanya ini kalau dilihat ini adalah seperti itu ya. Ini kondisi tidak stabil. Jadi tidak stabil itu karena apa? Gangguannya berupa panas. Jadi misalnya kalau di bulan apa ya? Di bulan Juni di DJF, Desember, maka akan muncul apa? Karakteristik dari ini bulan Juni Juli itu kok ya, itu pemikiran kita gitu. Kenapa? Karena ada gangguannya apa? Gangguannya apa? Matahari berada di bagian selatan di JJA itu sehingga gerak vertikalnya maksimum. Maka di situ terjadi puncak hujan. Makanya banyak bentuk awan cumulus ini. Jadi ini panas termal itu naik. Nah, kemudian udara dingin akan turun. Jadi panas termal yang di wilayah Jawa itu akan naik membawa udara yang lembab, kemudian dia akan bertemu dengan udara dingin di atas, akan terjadi pembentukan awan. Nah, seperti itu. Jadi kalau meluas ini ya, ini meluas di dalam troposfer, maka bisa membentuk badai. Ini yang bahaya di dalam penerbangan. Kalau luas itu skalanya, maka dia akan membentuk sebuah storm atau badai. Jadi cumulonimbus tapi skalanya besar. Nah, makanya kalau di lintang sedang itu kan energinya besar, itu nanti bisa membentuk namanya tropical cyclone hurricane. Kalau di itu sampai itu kan apa itu yang hurricane itu kalau tornado kayak gitu ya. Nah, itu adalah udara yang tidak stabil. Jadi di atmosfer itu ada udara stabil, ada tidak stabil, dan ada stabil, normal, dan tidak stabil. Itu ya kondisinya. Jadi adik-adik nanti memprediksi kalau sore nanti itu stabil, tidak stabil, atau berubah. Lihatnya dari mana? Dari pagi sudah dilihat jamnya. Makanya pengamatan sinoptik itu jam 7 pagi. Jadi nanti adik-adik saya itu nanti kalau latihan di PKL-nya, para kerja lapangan, nanti akan dilatih itu melihat suhu jam 7, suhu jam 8, jam 9, nanti akan muncul tuh. Kalau jam 10 itu panasnya sekian, itu udah bisa prediksi biasanya itu. Oh, nanti sore ini hujan ini. Nah, gitu. Nah, kalau di kita, di Kalimantan karena tidak ada pengamatan udara atas, maka dilakukan oleh orang-orang meteorologi. Jadi untuk apa? Karena pakai radius sonde, yaitu untuk melihat profil udara ke atas. Nah, kalau Kalimantan apa? Kalimantan yang di bawah. Tapi kita bisa juga memperkirakan dengan analisis angin.
Nah, seperti itu. Nah, persamaannya apa? Potensi temperatur itu dinyatakan dengan disebut dengan apa? Dengan lapse rate, yaitu laju perubahan lapse rate itu. Laju perubahan yaitu ini persamaannya ini. Perubahan lingkungan terhadap perubahan parsel udara. Nah, gitu. Jadi di sini nanti kita ini melihat dari suhu potensial lingkungan dan parcel. Misalnya gini, gimana sih kok? Maksudnya apa sih ini? Jadi misalnya di sini ada awan ini kan, misalnya T, ini T-nya, ini T. Nah, ini T lingkungan. Kalau ini apa nih? Kalau apa ini? Suhu parcel udara ini ringan, kasih panas dia akan naik. Nah, maka jadi tidak stabil. Tapi kalau dia sama, T sama dengan, misalnya ini T, ini lebih besar dari temperatur lingkungannya, T, D ini lingkungannya. Nah, maka dia akan naik, kebalik enggak nih? R lebih kecil dari RD, maka increase, maka akan naik. Jadi R itu apa? Berarti R itu adalah suhu dari ini, parcel ini. Tapi kalau dia lebih kecil, kalau R, nah kalau suhu awannya itu lebih besar dari suhu lingkungannya, maka dia akan stabil. Nah, seperti itu. Nah, air parcel dia akan menggantikan dari keseimbangan level dari namanya positif Boyan. Yaitu kalau dia positif Boyan, maka di situ dia akan naik. Nah, jadi sini positif Boyan. Positif Boyan maka dia akan naik. Jadi kalau seumpamanya ini ya, suhu ini kayaknya ini suhu apa? Suhu dari ini ya, suhu dari parcel udara yang letret D, yaitu dot when dz. Ini ya. Nah, ini nanti dimasukkan ini sini. Dot z. Nah, itu kira-kira matematika seperti itu. Jadi yang penting diketahui adalah temperatur ini, kalau temperatur parcel udara lebih panas, maka dia akan naik. Tapi kalau dia sama, maka dia akan stabil. Kalau dia netral, kalau lebih kecil, maka dia akan stabil. Nah, kita kira-kira di persamaannya. Jadi, kalau dot T per dot Z bersandar maka stabil. Kalau dot T per dot Z sama dengan 0 sama netral, dot T per dot Z lebih kecil dari 0 maka statically unstable. Nanti dihitung nih perubahan lanjutan terhadap ketinggian. Ini kan masih ingat kan, ini ketinggian nih kan. Z itu adalah ketinggian, perubahan ketinggian. Kalau ini adalah perubahan tadi temperatur potensial. Temperatur potensial dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini temperatur potensialnya diperoleh dari ini. Tapi kalau dalam persamaan nanti akan dimasukkan dalam persamaan termodinamika ini. Kita masukkan ke persamaan termodinamika. Jadi nanti di atmosfer itu berlaku ini, berlaku hukum termodinamika. Nah, kalau itu kan tadi kalau ini ya, kalau vertikal ada juga yang dia itu kalau horizontal pressure gradient. Kalau horizontal seperti apa? Kalau horizontal itu biasanya skalanya besar, tapi kalau di apa? Kalau di horizontal itu sampai 101 milibar per 100 kilo. Nah, ini kalau horizontal menyebabkan apa? Nah, inilah akan menyebabkan adanya hurricane. Tapi kalau kecil 1 milibar per 6 kilo, maka cukup dia menjadi misalnya TS, thunderstorm. Itu dalam skala yang lebih kecil. Kalau lebih dari 100 itu akan mempunyai energi yang besar.
itu yang menyebabkan hurricane. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, contohnya ini kalau di Anda nih lihat nih, nah berarti yang daerah-daerah yang gerak vertikalnya itu tinggi, itu daerah-daerah tekanan rendah. Nah, kalau di lintang yang kita pelajari di lintang nih kalian kan, dari ini tekanan tinggi, ini tekanan tinggi nih. Nah, kalau bulan Juni, Juli, Agustus, nah ini kita lihat ini tekanannya lebih besar itu di daerah ini Hawaiian ya, di daerah ini cukup tinggi nih, high 1026. Berarti yang masuk mana? Nanti akan masuk kemarin nih, tekanannya yang rendah. Berarti di sini nanti gerak vertikalnya itu tinggi. Berarti di situ nanti pusat-pusat pertumbuhan awan. Yang high ini itu adalah daerah yang tekanannya tinggi, itu udaranya cerah. Nah, jadi kalau persamaannya itu adalah persamaan diabatis, B adalah horizontal. Kemarin sudah kita pelajari adveksi, C adalah efek dari adiabatis. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah adiabatis. Gitu. Adveksi masih ingat kemarin ya? Jangan lupa semester lalu adveksi ini. Nah, yaitu dimensi dalam ini ya, perubahan temperatur dalam X, Y, dan Z. Ini kecepatan angin. Nah, ini gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ini adalah temperatur dari parcel dan temperatur dari lingkungan. Nah, itu harus diingat ya. Jadi apa maksud persamaan ini? Perubahan, kalau kita lihat ini perubahan apa? Perubahan temperatur terhadap waktu. Jadi waktu itu selalu berubah terhadap temperatur. Nah, seperti itu. Saya menjelaskan satu-satu persamaan ini ya. J itu nanti dilihat di mana J. Nah, J dilihat dari ini J ini. Nah, J dari mana? Ini P, tekanan, ini volume, ini suhu. Kemudian ini adalah ini kapasitas panas. Jadi kalau nanti jelaskan begitu ya, untuk menggunakan persamaan termodinamika. Nah, kalau yang adveksi dipelajari lagi yang kemarin. Ini kan T ini adalah suhu ini kan, yang disingkat nih. T adalah suhu. Suhu itu bergerak secara horizontal maupun secara vertikal X, Y, Z. Makanya ada tanda D ini, delta ini. Nah, jadi adik-adik yang penting ini paham betul ini ya. Kalau memang paling tidak paham lah, ini sebenarnya awasi persamaannya gitu. Ya, nanti kalau ayat jangan bingung. Ya, apa sih maksudnya gitu. Nah, itu disebut dengan apa? Primitive equation, persamaan primitif. Nah, yang digunakan untuk apa? Prediksi numerik. Jadi adik-adik nanti akan dapat pelajaran di semester depan itu prediksi model numerik. Asalnya dari mana? Asalnya dari ini, momentum, massa, dan energi yang ada di persamaan atmosfer. Maka disebut dengan persamaan primitif. Ini untuk membangun apa? Model. Ini akan membentuk model numerik. Kemarin udah belajar ini kan pemodel apa ini ya. Nah, model. Sudah belajar itu ya, pemodelan metode numerik. Nah itu. Nah, persamaan equation ini tidak bisa untuk menyatakan proses dalam sebuah atmosferik kering. Jadi di sini makanya kemudian sama-samanya itu harus disesuaikan seperti itu. Nah, persamaan ini yang membangun nanti model numerik di dalam atmosfer, prediksi model numerik, numerical weather prediction. Nanti akan dipelajari pada semester depan. Setelah mendapatkan mata kuliah ini, mata kuliah syaratnya apa? Mata kuliah syaratnya adalah mata kuliah meteorologi dinamis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke ini ya, masuk kepada atmospheric stability. Nah, kan tadi sudah kita jelaskan. Jadi tadi bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ya, ini atmospheric stability tadi terkait dengan
stabilitas atmosfer, kemudian ada stabil, netral, dan kemudian juga tidak stabil. Nah ini yang kenyataannya di related fact yang itu stabilitas itu apa? Jadi di sini akan menggantikan massa udara yang lebih rapat, dia akan berada di bawah daripada yang panas. Nah, jadi bayangkan ini seperti ini ya. You can think the atmosphere layer cake, yaitu membayangkan seperti lapisan kue. Ya, jadi menceritakan apa layer different temperature. Nah, kalau ada pernah ini ya, kue lapis. Nah, kue lapis itu kan ada yang atasnya merah, ada yang atasnya putih. Nah, yang merah itu lapisnya itu ada lapisan dingin. Yang bawah itu lapisan panas. Nah, strukturnya apa? Kalau yang di bawah itu lebih berat, nah, tapi kalau yang di atas itu lebih ringan. Nah, ingetnya gitulah. Yaitu kue lapis. Jadi kalau di sini adalah, jadi udaranya itu kalau statis, nah, udara statis itu adalah udara itu seperti happy, senang aja, tenang aja gitu. Tapi kalau di situ, kalau dari air itu apa? Doesn't need sink, jadi tidak bergerak ke atas, tapi selalu berada di bottom of the layer, yaitu berada di dasar dari lapisan. Jadi kalau kue lapis tadi, jadi kalau kita bikin kue lapis ini kan, nah ini kue lapis, lapisan atas ini adalah lapisan dingin, kebalikannya lapisan bawah dia adalah lapisan panas. Kenapa yang di bawah lebih panas? Aneh kan? Kenapa udara lebih panas? Karena panasnya adalah didapat dari radiasi gelombang panjang bumi yang diubah dari matahari diubah, makanya di bawah lebih panas, yang di atas menjadi lebih dingin. Nah gitu ya. Jadi udara menjadi lebih dingin kayak gitu, seperti itu. Nah, warm atmosphere itu menjadi apa? Menjadi lebih dan more buoyant, yaitu lebih mengapung. Jadi dalam atmosfer disebut dengan gaya buoyancy, yaitu akan lebih mengapung. Nah, jadi di sini menjadi apa? Secara statik dia tidak stabil, jadi naik terus. Start ini ya, sink and vapor and start to rise. Nah, jadi bergerak untuk ke atas. Nah itu makanya di sini kemudian warm atmosfer ini menjadi sumber dari pergerakan volume air, yaitu udara panas yang menggantikan udara yang dingin. Nah itu disebut dengan apa? Dance of eddy, makanya akan terjadi pusaran-pusaran. Jadi seperti ketika masak, ya masak, nah di panci gitu kan. Coba kalau di panci itu kan panas yang di bawah ya kan, yaitu dari yang di apa di kompor itu, yang di bawah itu yang lebih panas. Nah ibaratnya seperti itu, yang di atasnya lebih dingin. Maka dia akan bergerak, ada proses konveksi, menggantikan udara yang panas itu diganti oleh udara dingin dari atas. Jadi mutar gitu. Nah seperti itu. Nah ini yang disebut dengan warm atmosphere. Nah ini menyebabkan apa? Nah, menyebabkan adanya air udara yang naik dan bergerak into region oleh pressure. Nah kemudian akan mengekspan ke pada yang wilayah yang dingin. Jadi udara yang panas tadi dia akan bergerak ke atas. Atas kalau lebih dingin tuh, maka akan terjadi ini. Maka disebut dengan lapse rate. Lapse rate-nya berapa? 9,8 derajat Celcius per bulan. Jadi makin udara ke atas, itu makin udaranya semakin dingin. Nah, jadi berapa setiap 10 derajat diperkirakan ya dibulatkan dari 10 derajat setiap 1 kilometer. Jadi makanya makin ke atas tuh makin dingin, kan makin panas karena apa? Radiasi gelombang panjang tadi yang ada di permukaan bumi. Itu jadi panas yang memanaskan permukaan bumi. Nah, ini kalau kita lihat nih,
Ini dengan tool stabilitas. Nah, coba kita lihat nih. Kalau di sini top altitude is colder than bottom altitude. Nah, di sini dia lebih panas. Nah, stepnya coba kita lihat nih. Step 1, dapatkan perbedaan temperatur antara dua altitude. Nah, tadi yang persamaan pertama tadi, persamaan perubahan dot per dot z tadi, yaitu perubahan altitude mengikuti perubahan ke atas, perbedaan ketinggian, ya, kayak brown line ya. Nah, kemudian sebelah kanan ini adalah ketinggian, ini ya, ini adalah ketinggian, ini adalah suhu. Jadi suhu yang berubah terhadap ketinggian, height. Nah, saya kasih height. Nah. Jadi di atas ini 0 feet, 1000 feet, 2000 feet sampai 8000 feet. Jadi kalau pesawat itu biasanya di atas ini nih, di atas 10.000 feet, kadang 30.000 feet. Kalau pesawat jumbo jet itu dia terbangnya di sini. Nah, pesawat ya. Nah, itu biasanya dia ini ya, terbangnya di atas ini nih, terbangnya di atas. Jadi pesawat itu di atas 30.000 feet, di atas 30.000 feet. Nah, ini di sini adalah kondisi netral, di sini lebih stabil. Jadi tahap kedua, sampai kamu mendapat green line corresponding to altitude difference. Nah, sampai mendapat ini ya, green line, garis hijau, maka terkait dengan altitude, perbedaan altitude. Nah, pada tahap ketiga, where brown and green line cross flow the line up to the stability S. Nah, dalam unit derajat versus kilometer. Nah, ini contohnya ini ya. Ini contohnya suhunya ini dulu 12, ini 1,5 kilo. Maka akan bertemu di sini. Maka di sini adalah udara yang near netral, hampir netral atau agak stabil ya gitu. Pada ketinggian 1.500 meter. Nah, nanti kita lihat di dalam contohnya bagaimana menginterpretasikan S. Positif menunjukkan bahwa adalah, jadi kalau nilai S itu positif, maka dia stabil. Nah, jadi ini kan non turbulen, tidak ada turbulen. Tapi kalau zero, maka dia netral. Kalau nilainya zero, netral. Kalau negatif, unstable, sehingga dia turbulen, mengembang. Nah, jadi komputasi ini akan memberikan nilai pada satu kita kasih contoh. Contoh, anggap sebuah lapisan udara yang mengikuti temperatur. Jadi kalau Z-nya itu 2 km, suhunya itu stabil atau tidak. Kemudian di pertengahan, soal kedua, kalau 1 km dengan T 15 derajat itu udaranya stabil atau tidak. Kalau bottom 0 km dengan 28, apakah stabil atau tidak. Yang mana static solid in each layer, namely between each pair of altitude. Nah, jadi kalau dalam pasangan altitude itu. Nah, contoh soal 1. Kalau di layer bottom, nah, layer bottom itu tadi berapa ya? 15 kan? 15 derajat Celcius dikurangi 28, yaitu dari permukaan 1 km ke 0. Maka suhunya adalah min 13. Min 13, ketebalannya adalah 1 km. Jadi, Celsius betul dari gambar di atas, nanti gunakan di gambar tadi, maka kita dapatkan min 3 derajat Celcius. Maka disebut dengan static unstable. Jadi kalau negatif nilainya adalah udara tersebut tidak stabil. Makanya nanti berubah-ubah, ada hari ini mungkin besok berubah lagi, esok berubah lagi. Nah, tergantung dari kondisi atmosfernya. Nah, delta T tadi kan dihitungkan dot T per dot Z ini kan, dot T per dot Z yaitu perubahan temperatur terhadap perubahan ketinggian. Nah, ternyata untuk soal 1 pada ketinggiannya 15 derajat itu adalah tidak stabil. Soal 2,
Nah, kalau antara mana nih? Antara permukaan 2 kilometer dan 1 kilometer. Nah, layarnya ketinggiannya berapa? Berarti 1 kilometer itu kurang 0,5 dengan 1 kilometer. Ya ini ya. Ini 5 derajat dan 15 derajat itu kalau dari lapisan yang kedua tadi ke lapisan yang ketiga. Ketinggiannya berapa? 1 kilometer. Nah, ternyata nilainya adalah 0. Berarti kalau 0 adalah netral. Nah, jadi tidak terjadi pertumbuhan awan di situ. Itu ya. Nah, yang terakhir kalau tadi yang paling atas main 28 derajat sampai 5 derajat, yaitu sampai ketinggian 2 kilometer. Masih stabil enggak dia? Atau tidak stabil? Nah, ternyata di sini 2 kilometer, nah 5 derajat kurangi 28, ternyata masih dia apa? Masih negatif, berarti pada ketinggian 2 kilometer, pada lapisan ketebalan 2 kilometer itu masih negatif, berarti masih tidak stabil. Tapi kalau misalnya suhunya di bawah itu kok dingin ya, misalnya kalau pernah kan mendung-mendung kayak gitu ya, mendung itu misalnya di bawah kok 15 derajat, tapi di atas ternyata 28. Nah, di atas misalnya di sini kalau pagi itu 23, di atasnya 25. Nah, gitu kan. Nanti kan stabil dia, makanya mendung aja nggak hujan-hujan. Nah, makanya dicek suhunya di atas berapa sih perbedaan suhunya dari perbedaan ketinggian. Nah, kalau itu ya udah kita prediksi ini sampai sore nanti nih tidak akan berubah kayak gitu. Dia akan stabil dan tidak hujan, hanya mendung aja kayak gitu. Nah, sudah dapat ya gambarannya bagaimana kita membuat sebuah prediksi. Ini sangat pentingnya adik-adik ya. Karena ini nanti akan dipelajari tiap hari. Tiap hari akan mengamati ini aja tiap hari. Nah, akan melihat karakteristik harian, apakah nanti hujan atau tidak. Coba nanti perhatikan itu. Cuman di sini yang perlu diketahui, dari mana kita dapat data udara atas, bisa nanti dari internet. Nanti saya akan kasih ini ya sumber-sumber datanya ya. Nah, sumber datanya untuk pembelajaran. Karena kalau untuk prediksi cuaca itu butuh profil udara vertikal. Namanya analisis sounding. Nah, ini kalau tadi ya, kalau dia bergerak setelah pegunungan, maka dia akan membentuk turbulen. Turbulen kayak gini nih. Makanya kalau pesawat berada di sini, nah itu biasanya dia akan bisa jatuh. Makanya lihat sering kan pesawat jatuh itu, dia kena angin gunung ini, gelombang gunung ini, yang dinamikanya tinggi. Nah, stabil itu seperti ini kalau dilihat, netralnya stabil, modern netral dan unstabil ini. Nah, dia akan bergerak ini ya, tinggi dia, membentuk awan yang sangat tebal. Makanya kalau di pegunungan di Bandung kayak gitu kan, Bandung cepet loh. Coba ada lihat kalau yang sedang ke Bandung. Ini misalnya udah mendung nih, saya ngamati tuh. Jam 11, jam 12 cepet kali langsung hujan. Tapi kalau di Pondok Betung ada mendungnya itu jam 1 gitu kan. Tapi nanti hujan baru jam 3, 2, 3 jam kemudian. Tapi kalau di sana karena unstable, karena gerak orografinya kuat, maka biasanya cepat kali hujan. Maka tidak sempat berteduh. Kalau di sini antar lagi naik motor, 1 jam masih bisa itu. Kalau di Bandung nggak langsung turun. Nah itu. Nanti kalau sudah COVID-nya udah hilang sekali-kali ke pegunungan. Kalau di Jawa Timur ya ke Malang. Kalau Jawa Tengah ya ke pegunungan bagian tengah yang Wonosobo atau di Magelang. Ternyata Temanggung itu seperti itu. Kalau di Jawa Barat, Bogor, itu ya. Jadi apa perbedaannya? Stabil tidak stabil, maka di sini akan yang stabil itu membentuk, ini adik-adik namanya 100, awannya 100. Kemudian low, awan rendah, visibility-nya kurang, ya fog biasanya dia ada fognya kalau di ini. Nah, anginnya juga steady, limited rise. Nah, tapi kalau di ini, kalau di tidak stabil, nah itu problem itu menunjukkan apa?
banyak awan kumulus. Nah, jadi kalau ada awan kumulus, sudah itu berarti daerahnya tidak stabil. Kemudian gusty wind, smoke itu apa? Ininya makin tinggi gitu kalau ada apa? Kalau ada asap itu makin tinggi. Dust devil, nah ini jadi badai pasir itu kalau di ini di wilayah itu padang pasir. Saya kira itu. Nah, ini persamaan termodinamika, ini persamaan primitif, ini harus dipahami. Nanti di sini nanti adik-adik akan pelajari lagi. Sama ada 6 ini nanti akan adik-adik pelajari di semester 5. Semester 5 yaitu pemodelan iklim numerik. Nanti adik-adik akan belajar dengan software. Nah, numerik itu sebenarnya kan hasil dari analisis dengan metode analog yang tidak bisa diceritakan dengan persamaan biasa, tapi kemudian diserahkan dengan numerik. Nah, itu kira-kira ini akan saya tunjukkan sebuah video ya. Tugasnya ini ada 2 utama, ada video utama, kemudian ada pelengkap. Nah, jelaskan dampak dari atmosferis, netral, dan stabil terhadap pembentukan awan dan awal-awannya. Kemudian dalam bentuk bot, dalam pengayaan, dan boleh dengan ini ya, pengayaan internet ini penting adik-adik ya. Nanti kalau untuk membuat prediksi ini sangat penting, jadi nanti diberikan nama dan kelas dan bisa ini pentingnya ada untuk forecaster itu untuk melihat karakteristik apakah hujan itu lebat, sedang, atau kalau lebat itu kan bisa dari 100, kalau sedang misalnya 50 sampai 100, ringan kurang, kalau lebat 50 sampai 100, sangat lebat bisa dari 100. Kalau ringan itu biasanya kurang dari 20, sedang misalnya 20 sampai 50 mm kayak gitu. Nah, ini saya akan tunjukkan videonya, ya, nanti dilihat ini source dari ini ya, dari apa? Dari materi. Silakan nanti bisa dipelajari. Bagian bahasa Inggris, bagian bahasa Indonesia biar belajar bahasa asing juga. Nah, nanti kan diminta TOEFL juga kan kalau kuliah. Ini kita mau buka kelas internasional juga soalnya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan video lagi ya, videonya biar nggak tegang juga. Nah, ini nanti ini dipelajari lagi ya, biar lebih matang. Tambahkan dengan ini referensi yang lain, boleh referensi internet, jurnal atau dan sebagainya. Dari materi-materi internet banyak itu, atau dari mana silakan nanti dipelajari. Udah kelihatan belum? Belum ya? Siap, belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Bentar, saya ini kan dulu. This lecture is going to be on atmospheric stability and instability. If rising air, we're going to describe it as unstable. That rising air, that instability, severe weather. We're going to be comparing absolute stability and absolute instability. Udah kelihatan ya? Just say notice. Sudah Pak. Pay attention to it. Siap, Let's look Pak. at atmospheric stability. Nah, coba We're going to perhatikan. describe stability as stable air. It's resisting rising. The air is cooler and denser than Siap Pak. surrounding Mungkin air. Pak, itu yang terlihat baru bagian tampilan dari meet-nya Pak. Untuk videonya belum terlihat Pak. Oh, belum ya? Bentar ya. Or it's going to sink itself. Absolute stability occurs when rising air is cooler than the environment. This often results in thin layered clouds or clear skies. Precipitation, if any. This lecture is going to be on Sudah? Ada ya? Siap sudah. Siap sudah Pak. Sekarang Pak. Nah, coba disimak. Nah,
instability. When we look at rising air, we're going to describe it as being unstable. And that rising air, that instability, can lead to severe weather. We're going to be comparing absolute stability to absolute instability. And even though these graphics look very similar, they have some, let's just say, noticeable differences that we need to make sure we pay attention to. Let's first look at atmospheric stability. We're going to describe stability as stable air. It's resisting rising. The air is cooler and denser than the surrounding air, and it wants to sink. So let's go back and consider this parcel of air that's rising. If it is cooler, it's not going to continue rising, so it's simply going to be stable, or it's going to be sinking. So absolute stability occurs when rising air is cooler than the environment. This often results in thin layered clouds over their skies. Precipitation, if any, is light to moderate. If we were to summarize this, we would simply describe that a parcel of air, if it's cooler than the surrounding air or the environment itself, that would be producing a stable environment. The air would no longer rise, it would simply just be stable. And we can view that here when we look at this. We're comparing the environmental lapse rate. It's going to be less than the wet adiabatic lapse rate. And here in this case, we're simply comparing what is happening with this parcel of air that's rising to the environment around it. And you'll find that if it's cooler then it's not going to be altered in terms of its rising vertically. It's simply going to stay where it's at. It's simply stable. And we can view that when we look at the wording here. So we have this parcel of air that starts off at 20 degrees C, and we say that the environment itself, the environmental lapse rate is 5 degrees C per 1,000 meters. It's 20 degrees here. We would simply say they are at equal temperature. You know, it's going to cool. It's going to cool because it can expand. Rising air is 5 degrees cooler than the environment. And notice each incremental rise, the rising air continues to cool, and it's cooler than the environmental temperature. And so what happens here is we get the stable environment, the stable conditions. Here are a couple of pictures of stable air, right? Blue skies, we get different types of cloud sequences, but very low chance of precipitation. I like this picture here. It shows you stable air, that the smoke here from some fire is actually not rising vertically, but instead it's actually being distributed across this horizontal layer. It's just saying that the air it's stable. These are conditions that are not allowing air to rise. Now let's consider atmospheric instability, where air behaves or acts like a hot air balloon. This air is going to continue to rise. Rising air is going to be warmer and less dense than the surrounding air. The environmental lapse rate is greater than the dry adiabatic rate. We'll describe that on the next slide. Clouds are often towering, building vertically or building upwards. They're simply continuing to grow. And air is going to continue to rise until it reaches an altitude with the same temperature. And so therefore that vertical rise is going to be, well, generally measured in miles above the surface of the earth. So let's consider the absolute instability here, where the environmental lapse rate is greater than the dry adiabatic lapse rate. So take a look here. If I start off with a parcel of air, here it's 40 degrees C of my parcel of air. I'm going to be looking at how it's rising compared to 40 degrees of the surface. As it rises here, it's now warmer. It's 30 degrees C. Here the environment is only 28 degrees C. As it continues rising, you'll notice that at each location it's warmer than the environment around it. So the 20 degrees C is warmer than the 16 degree environment around it. Notice as it continues rising, it's continuing to stay warmer. Because it's warmer, we get this vertical rise. It's acting like this hot air balloon. It just continues to rise vertically. This is what leads to these unstable conditions. Unstable air creates these very obvious, almost anvil-shaped, we get these cumulonimbus clouds that begin to rise. They're literally growing as they build vertically. And so they have these shapes that are associated with them. These are simply showing that air is rising vertically like this hot air balloon. That's kind of the idea behind what I want you viewing here. So clouds with vertical development. The prefix is generally nimbus. That just refers to rain-producing clouds. These form at high and low altitudes. These are referred to as cumulonimbus clouds. And these can often produce thunderstorms and showers, but more importantly, they run the potential of bringing severe weather. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas kira-kira ya. Jadi saya misalkan visualisasi karena memang, nah itu karena COVID masih panjang dan sebenarnya metode dinamis ini perlu ini ya kita tatap muka, cuman ya kondisinya seperti ini kita usahakanlah bisa untuk menyerap ilmu yang sudah ada. Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Jadi intinya apa? Ada suhu lingkungan dan suhu parcel udara, itu saja sebenarnya. Silakan, ada yang tanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Mohon izin, Pak. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Terayu Budi Samantu. Izin bertanya, Pak. Tadi dikatakan bahwa ketidakstabilan atmosfer atau ketidakstabilan udara tadi, berarti ketidakstabilan atmosfer itu apakah bisa menimbulkan tropical storm ya, Pak? Ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Iya, ketidakstabilan itu kalau terjadi di darat kalau kita thunderstorm, tapi kalau terjadi di laut, kenapa laut? Di laut itu terjadi pengumpulannya itu energinya bisa besar dan lama dan lebih dari 1000 km. Dan misalnya di suatu wilayah ada suhu muka lautnya mulai naik gitu kan, dan di situ akan muncul bibit dari tropical cyclone. Jadi nanti ada belajar tropical cyclone itu ada syaratnya. Syaratnya misalnya suhunya sekian, kelembabannya sekian, maka akan muncul terjadinya tropical cyclone. Jadi di situ ada ini kan berarti ada pemanasan di wilayah itu. Jadi laut itu suhu muka laut kan dipanasi itu kan. Kemudian dia akan membuat di atas laut itu kemudian panas. Sehingga massa udara itu dia akan bergerak ke atas. Dalam skala besar, kalau di laut itu kan akan kelihatan ada yang tekanan tinggi, tekanan sangat rendah, itu akan ada perbedaan yang sangat besar. Maka di situ akan muncul badai tropis. Karena apa? Karena tekanan udaranya itu sangat berbeda. Jadi gradien tekanannya besar, sehingga terjadi perbedaan tekanan udara antara titik itu dengan sekelilingnya sangat besar. Nah, di situ ketika kelembabannya tinggi, maka muncul awan yang luar biasa. Awan CB-nya bukan satu, tapi sel yang berkembang ini luas, hampir 1000 km. Kalau kita kan paling 10 kilo gitu. Nah, itu sampai 1000 kilo. Coba kalau lihat badai tropis itu kan diameternya hampir satu pulau Jawa itu. Itu karena energinya yang disimpan besar, sehingga dari energi panasnya itu misalnya kalau mau masak nasi itu, masak air tuh ya pancinya itu hampir 1000 kilo ya gitu, hampir 1000 kilo, lama, dan dia biasanya akan ini kan bergerak dia mengikuti jalur dari gaya Coriolis, makanya dinamika atmosfernya tetap jalan. Kalau kita kan statis nih, nah itu akan bergerak, itu mengikuti gaya Coriolis, bergerak terus badai tropis itu mengikuti pola pergerakan siklon. Hanya kalau di utara itu dia bergerak misalnya bibit itunya di timur ini ya Filipina, bergerak ke Filipina, lanjut ke Laut Cina Selatan, lanjut ke Taiwan, kemudian lanjut ke mana, ke Jepang. Makanya Jepang itu di samping dia dapat badai tropis, gempa juga ya kan, tapi orangnya pintar-pintar ya kan, karena ini ya fight dia kan, karena dapat ujian besar gitu. Jadi akhirnya dapat ini kreatif. Laut seperti itu.
ini penyerapan ilmu yang lebih baik. Ada lagi yang ditanyakan? Siap belum, Pak? Belum ya? Ya kalau tidak ada nanti bisa dipelajari lagi tugasnya itu ya, tugasnya itu nggak sulit. Dari 2 video itu coba dirangkum materinya apa, disimpulkan apa dalam ketika kondisinya stabil itu terbentuknya cuaca apa, stabil kemudian netral apa, kemudian ketika tidak stabil seperti apa. Nanti dalam bentuk atau rangkuman dibuat, kasih NIM dan ini untuk ininya, untuk laporannya. Dan juga boleh pengayaan dari internet, banyak itu ya dari sumber-sumber internet, boleh juga pengayaan dari materi-materi yang lain, boleh dikasih gambar, ilustrasi dan sebagainya, sehingga nanti semakin makin memahami sebuah dari karakteristik dari atmosferik, stabilitas atmosfer ini gitu. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu dan ada lagi kira-kira? Silakan, ada lagi? Ada lagi? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan, tetap jaga kesehatan dan tetap social distancing, sehingga nanti waktu ujiannya akan online ya. Ujiannya nanti diputuskan online, jadi adik siap-siap ya. Siap-siap nanti untuk ujiannya, dan perlu juga persiapan untuk penguasaan materinya. Saya kira itu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak, terima kasih Pak.